Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah rangkuman dari drama Korea yang berjudul Extraordinary Attorney Woo episode ketiga. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk upload video lainnya. Dan agar tidak ketinggalan update terbaru, jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Yang Woo merasa senang karena ia kini memiliki papan nama sendiri di depan ruangannya. Pengacara Choi pun membantu Yang Woo untuk berfoto di depan ruangannya. Namun tidak lama kemudian pengacara Jung meminta agar Yang Woo datang ke ruangnya. Pengacara Jung meminta agar Yang Woo menjadi pendampingnya untuk menangani kasus anak pemilik farmasi yang meninggal dunia, yaitu Sang Hun akibat dipukuli oleh adiknya Jong Hun yang memiliki autisme. Menurut pengacara Jung, Yang Woo akan lebih bisa memahami Jong Hun jika ia menangani kasus tersebut bersama pengacara Jung. Tetapi menurut Yang Woo, spektrum yang dialami oleh Jong Hun cukup parah dan ia pun belum pernah bertemu dengan orang seperti itu. Pengacara Jung pun mengajak Yang Woo untuk bertemu dengan orang tua dari Jong Hun. Mereka pun menjelaskan bahwa selama ini kedua anaknya begitu akur. Bahkan Sang Hun menjaga Jong Hun. Setelah bertemu dengan orang tua dari Jong Hun, Yang Woo kembali ke ruangnya. Jun Ho yang melihat Yang Woo berusaha menunggu Yang Woo agar mereka makan siang bersama. Setelah makan siang, pengacara Jung bersama Yang Woo bertemu dengan Jong Hun. Namun tidak mudah untuk mereka memberikan pertanyaan kepada Jong Hun. Jong Hun bahkan kembali mengamuk saat ditanyakan mengenai kejadian saat Sang Hun meninggal. Saat tiba di rumah, Yang Woo menanyakan kepada ayahnya bagaimana cara agar ia bisa menghadapi Jong Hun. Karena selama ini ayahnya bisa merawat Yang Woo. Ayahnya mengatakan bahwa saat Yang Woo masih kecil ia begitu kesepian karena Yang Woo tidak memperdulikan lingkungan sekitar. Bahkan menurut ayahnya, Yang Woo saat sedang menangis hanya bisa dibujuk dengan mengajak membaca buku tentang hukum. Itu berarti Jong Hun juga memiliki hal yang ia sukai. Keesokan harinya saat Yang Woo bersama pengacara Jung dan pengacara Choi bertemu dengan Jong Hun, mereka mencoba membujuk dengan menyanyikan lagu Penguin karena mereka mengetahui bahwa Jong Hun menyukai Penguin. Walaupun Jong Hun lambat merespon apa yang mereka lakukan, namun mereka berhasil membuat Jong Hun ikut bernyanyi. Yang Woo pun menanyakan apa yang terjadi saat kakaknya meninggal. Namun Jong Hun kembali mengamuk, dan saat Yang Woo menanyakan apakah kakaknya bunuh diri, Jong Hun justru menjawab iya. Ibunya yang tidak percaya Sang Hun melakukan bunuh diri pun bertanya langsung kepada Jong Hun dan ia juga menjawab hal yang sama. Namun ibunya tetap tidak terima jika Sang Hun dikatakan melakukan bunuh diri. Yang Woo bersama Jun Ho mendatangi rumah Jong Hun dan memeriksa kamar milik Sang Hun. Jun Ho menggunakan kamera agar bisa menyesuaikan dengan penglihatan Jong Hun yang memiliki tubuh tinggi. Di sana mereka menemukan tali dan buku harian Sang Hun.
Pengacara Jung dan Yong Wo pun memberikan buku harian tersebut kepada orang tua Jong Hun. Di dalamnya bertuliskan rencana bunuh diri yang Sang Hun lakukan namun selalu diketahui oleh Jong Hun. Orang tua mereka tidak terima dengan perkataan pengacara Jung dan membatalkan kerjasama mereka. Yang Wo pun melihat berita mengenai Sang Hun. Ia juga membaca komentar yang menjelekan penyandang autis. Keesokan harinya, Jong Hun datang sendirian ke kantor Han Bada. Pengacara Jung yang melihat hal tersebut meminta Yang Wo untuk menjaga dan menghubungi ibu Jong Hun. Saat tiba di kantor, ibu Jong Hun meminta agar mereka kembali menangani kasus anaknya karena ia tidak tahu apakah firma hukum yang lain dapat memperlakukan Jong Hun sebaik apa yang Yang Wo dan Yang lain lakukan dan meminta maaf atas perlakuan suaminya. Persidangan pun dilaksanakan, namun jaksa menuntut justru menyudutkan Yang Wo yang memiliki autis. Hal itu membuat pengacara Jung marah karena ia merasa jaksa menyudutkan dan mendiskriminasi Yang Wo. Setelah sidang, Jun Ho mendatangi ruangan Yang Wo. Ia justru melihat Yang Wo sedang mengikat tali ke lehernya. Saat Jun Ho akan membantu mereka berdua justru terjatuh. Yang Wo pun teringat dengan kasus Sang Hun dan buru-buru mendatangi pengacara Jung. Yang Wo menjelaskan kepada pengacara Jung apa yang baru saja ia lakukan sama dengan apa yang Sang Hun alami. Ia terjatuh saat Jong Hun menolongnya, dan penyebabnya meninggal bukan karena Jong Hun. Pengacara Jung juga meminta kepada ayah Jong Hun agar percobaan bunuh diri yang Sang Hun lakukan juga diungkap saat persidangan. Ayahnya menyetujui namun ia meminta agar Yang Wo tidak lagi ikut dalam persidangan. Yang Wo pun menerima karena ia sadar bahwa beberapa orang tidak bisa membedakan apa yang Yang Wo derita dengan apa yang Jong Hun derita, termasuk hakim dan jaksa persidangan. Merasa tidak terima dengan permintaan ayah Jong Hun, pengacara Jung menemui CEO Han. CEO Han pun heran dengan perlakuan baik pengacara Jung terhadap Yang Wo yang awalnya ia juga tidak menerima Yang Wo dengan baik. Namun menurut CEO Han, jika ayah Jong Hun melarang Yang Wo ikut berarti pengacara Jung juga tidak ikut karena pengacara Jung harus membuktikan kepada ayah Jong Hun bahwa Yang Wo merupakan tim dari pengacara Jung. CEO Han juga meminta pengacara Jung menyerahkan kasus tersebut kepada pengacara Yang. Malam harinya setelah persidangan, Jun Ho mendatangi ruangan Yang Wo namun Yang Wo tidak berada di ruangannya. Ia justru sedang membuat surat pengunduran dirinya. Apakah yang akan dilakukan oleh CEO Han dan pengacara Jung setelah mengetahui Yang Wo mengundurkan diri? Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.